Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semua pasti dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Di saat ini kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Keluarga di edisi hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Karena itu, siapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di hari ini kami umat-Mu, kami terus merasakan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami akan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau berikan hikmat bagi kami, berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu ini boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Ibrani 12, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27, firman berbunyi demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah di rumah Bapa tempat tinggal tak tergoncangkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di manakah rumah tempat tinggal yang tetap dan kekal? Tentunya bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, jawabannya sangat jelas. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, juga kepada kita, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Disitulah alamat tempat tinggal tetap dan kekal yang tidak tergoncangkan. Karena itu ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dalam ayatnya yang ke-27 pembacaan kita di saat ini. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti akan memberi jawaban alamat rumahnya di jalan, di kota, nomor provinsi dan negaranya. Dan setelah mati, hidupnya berakhir dan ia tidak tahu akan alamatnya. Sebab
ada yang dikuburkan dalam liang tanah, ada yang dikremasi, ada yang ditempatkan di gua, di ruang beton, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau bencana banjir datang, tentunya tempat kediamannya di bumi dapat hanyut dan hilang tanpa jejak jika gempa menggoncangkan, memperporak-porandakan dan menghancurkan bumi, maka tempat tinggal dan kuburnya hilang tak terbekas. Tetapi bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, alamat kita di bumi yang dapat digoncangkan dan yang dapat dilululantakan, dapat hilang, tidak menjadi masalah. Karena tempat tinggal kita di dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, hanya tempat sementara. Tempat tinggal kita yang tetap, yang kekal adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana sekarang Ia berada, yaitu di sorga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang menakutkan jika kita mengalami akan badai dan gempa. Apa yang kita takutkan? Kematian. Reaksi antisipatif manusiawi adalah membangun rumah tahan gempa, tembok tahan banjir, atau pindah rumah ke tempat yang aman dari banjir dan jauh dari epicentrum atau pusat gempa. Kendati demikian, apapun yang kita lakukan untuk melindungi dan menghindari diri dari ancaman goncangan dan bencana yang ada di bumi, namun pada akhirnya kita akan mati juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di hari ini suaranya menggoncangkan bumi. Suaranya adalah firman-Nya. Yesus Kristus adalah firman datang ke bumi, memang menggoncangkan, menghancurkan, dan mencairkan akan nilai-nilai keangkuhan, kesombongan, kebekuan, dan kekerasan hati, ketidakadilan, dan lain-lain sebagainya. Firman ini tentunya mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa rumah kita di bumi adalah sementara. Cara dan gaya hidup yang lama harus dihancurkan, harus dicairkan, diganti dengan cara hidup yang baru yang mencontohi cara dan gaya hidup Yesus Kristus yang tentunya harus kita bentengi dan kokohkan ketika kita menghadapi badai dan ancaman goncangan hidup dalam iman. Hati, pikiran kita, perasaan, atau tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena itu saudaraku, hindari banjir yang menghanyutkan dan dapat menghancurkan kehidupan kita, yaitu kejahatan dan dosa. Tapi saudaraku mau mengingatkan kepada kita semua bahwa peliharalah kekudusan dan kesucian. Hanya dengan ketika kita memelihara akan kekudusan dan kesucian, kita mendapat tiket untuk kita masuk ke tempat kediaman yang kekal, ke tempat yang bahagia di sorga, tempat yang telah disediakannya bagi kita selaku orang-orang yang percaya, yang taat, yang hidup setia mengikuti akan jalan Tuhan. Dengan kita meneladani akan cara dan gaya hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kata Yesus Kristus kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua selaku murid-muridnya, masa kini akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau karena oleh kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua, kami boleh ada di saat ini ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan beri bagi kami semua. Sehingga di saat ini kami sebagai umat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Kami boleh membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk kami menapaki akan hari-hari hidup yang Tuhan beri bagi kami dalam setiap tugas kerja yang hendak dan akan kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang akan terus memberkati kehidupan umat-Mu dalam setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati kehidupan jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 27. Dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, diberkati pula kehidupan para hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaton. Pelayan khusus yang ada, para penatua dan diaken, pendeta, vikaris pendeta. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau yang akan terus bersama-sama dengan kami dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan pelayanan yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya ya Tuhan Allah, kami akan terus bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama dalam tugas kerja pelayanan yang Tuhan beri bagi kami. Berdoa pula ya Tuhan bagi jemaat-Mu atau bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan, pemulihan dari setiap sakit yang mereka rasa. Dan pun ya Tuhan, ketika ada dalam tantangan, ada dalam pergumulan, iman mereka tidak melemah, tetapi iman mereka semakin kuat hanya kepada Tuhan Allah, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bagi jemaat-Mu yang bersyukur menikmati berkat Tuhan ketaman usia setahun dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, diberkati oleh Tuhan setiap syukur jemaat-Mu. Kiranya ya Tuhan mereka akan terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan tim multimedia yang terus memberi diri dalam tugas kerja pelayanan, kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, bahkan setiap harapan dan kerinduan mereka berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami semua dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang hendak akan kami lakukan dan kerjakan di hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami serahkan itu semua ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati kehidupan kita. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaton, di komen, di like, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.